ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat al-afiyah sehingga kita dapat berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap Jumat sorenya kita akan membahas pembahasan manhajiyah dengan sebuah kitab rujukan Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan setahu Anda terjemahannya ada, jadilah salafi yang sejati. Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Kitab ini sengaja dipilih dikarenakan dua hal. Pembahasan manhajiyah dipilih dan memilih kitab ini dikarenakan dua hal. Yang pertama sebabnya adalah untuk mengetahui hakikat manhaj salaf. Apakah manhaj salaf yang sejati itu, dan bagaimanakah perkara-perkara yang memang dia bagian dari manhaj dan perkara yang bukan bagian dari manhaj, sehingga seseorang bisa mengetahui mana yang memang itu adalah perkara-perkara yang prinsip dan mana yang memang di sana ada peluang untuk saling berlapang dada dalam perbedaan yang ada. Sebab yang kedua, dikarenakan banyaknya orang yang mengaku bahwa dia di atas manhaj salaf, namun sejatinya justru menyimpang dari prinsip-prinsip manhaj salaf. Maka lantaran dua hal ini perlu bagi kita untuk mempelajari tentang hakikat dari manhaj salaf. Insyaallah di pertemuan yang pertama ini kita akan bacakan muqaddimah yang ada pada kitab ini, baik muqaddimah dari penulis itu sendiri maupun pengantar dari mereka yang telah membaca karya Fadilatul Syekh Abdus Salam As-Suhaimi rahimahullah ta'ala. Kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah ini penulisnya adalah Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi. Kemudian kitab ini dibaca oleh beberapa ulama untuk diberikan koreksian di dalamnya dan komentar, untuk mendapati tanggapan ya atau masukan ya yang bisa diambil oleh penulis dari para ulama. Di antara mereka yang membaca karya ini adalah Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, anggota Hay'ah Kibar Ulama dan Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Demikian pula Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Ali bin Nasir Faqihi. Ini adalah dosen di Universitas Islam Madinah An-Nabawiyah dan beliau juga pengajar di Masjid An-Nabawi. Kemudian juga Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, ini juga dosen dahulunya di Universitas Islam Madinah, dan juga dibaca oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Kita akan masuk kepada muqaddimah dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad qumtu bi ardi hadzal kitabi ala jam'in min afadili ahli ilmi.
aku telah menyodorkan kitab ini kepada beberapa ahlul ilmi, wa raghibtu minhum qira'atuhu, dan aku berharap dari mereka untuk membacanya, li afida min ilmihim wa taujihatihim, untuk aku mengambil faedah dari ilmu mereka dan arahan-arahan mereka. Fajazahumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Wali atma'inna wa yatma'innal qari'a ala sihhati wa salamati ma tadamanahu hadzal kitab, dan untuk menjadikan aku selaku penulis ini dan para membaca ini merasa tenang tentang selamatnya isi buku ini. Dan ini kebiasaan para ulama, ketika mereka memiliki karya, maka karya itu disodorkan kepada para ulama yang lainnya untuk dikoreksi, untuk diberikan masukan jika memang ada hal-hal yang membutuhkan masukan dan saran dari para ulama lainnya. Fa fi muqaddimati haula'il ulama, dan di antara ulama yang membaca karya beliau, yang pertama adalah Samahatus Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, udhu hayati kibaril ulama, anggota dari kibar ulama, wa udhu hayati al-hay'ah ad-daimah lil ifta, yaitu anggota komisi fatwa, walladzi qara'uhu ma'a kitabin akhar li, dan beliau Syekh Shalih Fauzan ini juga membaca karya penulis yang lain, ya, yaitu karya beliau Kalimatun Nafi'atun fi umurin muhimmat, kalimat-kalimat yang bermanfaat pada perkara-perkara yang penting. Ini juga dibaca oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Wa qala hafizahullah, dan Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, ta'ammaltu kitabaini kama talabtum wa lam yadhhar li 'alaihima ayyu mulahadhatin. Aku telah memberikan perhatian dengan seksama kepada dua kitab sebagaimana yang Anda minta. Ini kata Syekh Shalih Fauzan kepada penulis. Wa lam yadhhar li 'alaihima ayyu mulahadhah, dan aku tidak mendapati sesuatu yang perlu diberikan komentar. Jadi kitab beliau, yaitu Syekh Shalih atau Syekh Abdul Salam As-Suhaimi ini, tidak perlu mendapatkan komentar dari Syekh Shalih Fauzan, yaitu tidak ada hal-hal yang perlu dikritisi atau hal-hal yang mendapatkan masukan dari beliau. Yang kedua, wasahibul fadilatil Ustadz Ad-Doktor Adi bin Nasir Faqihi, yaitu Profesor Dr. Adi bin Nasir Faqihi, Al-Mudarris bil Masjidin Nabawi Asy-Syarif. Beliau adalah pengajar di Masjid Nabawi Asy-Syarif, wa mudiru idarati syu'un al-ilmiyah bi Majma'il Malik Fahad li tibaatil Mushaf Asy-Syarif. Beliau juga menjadi kepala urusan ilmiah pada percetakan Malik Fahad untuk percetakan mushaf. Yang ketiga, wasahibul fadilati Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri Al-Mudarris bil Jami'ati Al-Islamiyah sabiqan. Kemudian kitab ini juga dibaca oleh Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Beliau pengajar di masjid di Universitas Islam Madinah sebelumnya. Yang keempat, cuman yang keempat ini tidak dicantumkan mukaddimah dari beliau dalam kitab ini. Biasanya memang tidak ada mukaddimah yang diberikan, jadi beliau hanya membaca saja. Wasahibul fadilati Ad-Doktor Shalih bin Sa'ad As-Suhaimi, yaitu Syekh Profesor Shalih bin Sa'ad As-Suhaimi, Al-Mudarris bi Masjidin Nabawi Asy-Syarif, yaitu pengajar di Masjid An-Nabawi, wal Ustazul Musyarik bi Qismil Aqidah bil Jami'ah Al-Islamiyah, dosen pada jurusan akidah di Universitas Islam Al-Madinah An-Nabawiyah, wa ghairihim min ahli ilmi, dan para ulama yang lain. Jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan mereka. Wa nafa'anallahu wal muslimina bi ilmihim. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ini mukaddimah dari penulis, yaitu Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Sekarang kita akan lihat, ya, mukaddimah dari dua syekh yang membaca karya beliau, yaitu Taqdimu Fadilatil Ustadz Ad-Doktor Ali bin Nasir Faqihi. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimu Fadilatil Ustadz Ad-Doktor Ali bin Nasir Al-Faqihi, yaitu sambutan dari
Profesor Dr. Ali bin Nasir Faqihi hafizahullah. Kata beliau, Al-Akh Al-Fadil Ad-Doktor Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi wafaqahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Faqad qara'tu bahsakum bi unwani kun salafiyan 'alal jaddah. Kata penulis, yaitu pemberi sambutan, untuk saudaraku Dr. Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qara'tu bahsakum bi unwani kun salafiyan 'alal jaddah. Aku telah membaca karya Anda yang berjudul Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Jadi kitab ini dibaca oleh Syekh Ali bin Nasir Faqihi, kemudian diberikan sambutan oleh beliau. Beliau mengatakan, aku telah membaca karya Anda yang berjudul Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Fawajadtuhu bahsan jayidan fi mawdu'ihi wa laysa li 'alaihi mulahadhatun jauhariyah. Dan aku dapati bahwa ini merupakan pembahasan yang sangat baik dalam bidangnya. Maksudnya dalam bidang manhaj. Jadi karya ini dipuji ya oleh penulis bahwa karya ini adalah karya yang baik dalam bidangnya, itu dalam permasalahan manhajiyah. Wa laysa li 'alaihi mulahadhatun jauhariyah. Dan aku tidak memiliki catatan-catatan yang besar. Ma'ada ba'dul ibarat, melainkan hanya sebagian kecil ungkapan-ungkapan. Au tirahat tajidunaha ala ba'di safhatil bahthi idza ra'aitum akhdhal munasib minha. Dan sebagian masukan-masukan yang Anda akan dapati pada lembaran-lembaran pembahasan jika engkau ingin mengambil yang sesuai. Wafaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan taufik kepada Anda. Wa katabahu muhibbukum Al-Ustadz Ad-Doktor Ali bin Muhammad Nasir Faqihi. Ini ditulis oleh pemberi sambutan pada tanggal 24 Safar 1424 Hijriah. Jadi kitab ini sudah lama ya. Mukaddimah yang diberikan oleh para masyayikh yang lainnya saja, contohnya Syekh Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi, itu pada tanggal 24 Safar 1424 Hijriah. Selanjutnya, sambutan dari Taqdim Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Ini lumayan panjang ya dari beliau. Ada 4 halaman, ada 2 lembar. Baik. Berkata pemberi sambutan di sini yaitu Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal aradin wa dzul uluhiyyati wal ubudiyyah ala khalqi ajma'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa sadatul alamin ba'da an-nabiyyin wal mursalin wa sallama tasliman katsiran ala marril ayyam wa layali was sinin. Amma ba'du. Ini mukaddimah dari beliau ya. Tidak usah kita terjemahkan. Fama ahsana ma qalahu al-imam al-allamah al-bahru al-jahbadhu Muhammad bin Abi Bakr az-Zur'i ad-Dimashqi al-ma'ruf bi Ibn Qayyim al-Jauziyah. Wa dzalika fi kitabatil azim al-mubarak Zadil Ma'ad. Jadi beliau mengatakan, sungguh betapa bagusnya apa yang diucapkan oleh ahli ilmu, yaitu seorang imam yang bernama Muhammad bin Abi Bakar Az-Zur'i Ad-Dimashqi, yang lebih dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa dzalika fi kitabatil azim al-mubarak, dan perkataan itu bisa ditemukan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Idz qala rahimahullah, yang mana beliau mengatakan, faman ansha'a aqwalan wa assasa qawa'ida bihasabi fahmihi wa ta'wilihi lam yajib 'alal ummah ittiba'uha wa la tahakum ilaiha hatta tu'radu 'ala ma ja'a bihi ar-rasul fa in tabaqathu wa wafaqathu wa syuhida laha bisihhah qubilat hina idzin wa in khalafathu wajaba radduha wa tirahuha. Fa in lam yatabayyan fiha ahadul amrayn ju'ilat mawqufatan wa kana ahsanu ahwaliha an yajuza al-hukm wal ifta' biha wa tarkuhu.
Perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Faman ansha'a aqwalan." Barang siapa yang membuat sebuah perkataan atau berbagai macam perkataan, wa asasa qawaida, dan meletakkan sebuah kaidah atau kaidah-kaidah bihasabi fahmihi wa ta'wili, berdasarkan pemahamannya dan takwilnya, lam yajib 'alal ummah ittiba'uha, maka tidak wajib atas umat ini untuk mengikutinya. Wala tahakum ilaiha hatta tu'radu 'ala ma ja'a bihi rasul, dan berhukum dengannya sampai dia disandingkan atau ditampilkan, ya, dipaparkan dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seseorang yang membuat hukum atau membuat kaidah atau membuat perkataan itu tidak wajib untuk diikuti sampai dia dilihat dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tabaqathu, kalau apa yang dibuatnya itu sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faqathu wa syuhida laha bisihah, dan dikatakan bahwa apa yang dibuatnya itu adalah sesuatu kebenaran, qubilat hina idzin, maka saat itu diterima. Jadi kalau ada orang meletakkan kaidah-kaidah, meletakkan semua dasar-dasar, maka dilihat dulu apakah sesuai dengan yang datang darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sesuai, maka saat itu diterima. Wa in khalafathu, dan ternyata jika menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib radduha wa tirahuha, maka wajib saat itu untuk ditolak dan dilemparkan kalau tidak sesuai dengan apa yang datang darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yatabayyan fiha ahdul amrayn, kalau tidak jelas dari dua hal ini, apakah dia itu sahih atau tidak, apakah itu sesuai atau tidak, ju'ilat mauqufatan, maka hukumnya jadi mauqufah. Kita berhenti sampai situ, tidak bisa diamalkan pula, tidak juga bisa ditolak sampai nanti dilihat. Nah, wa hadza li'annahu mutaqarrirun inda al-a'immah min as-salafis salih anna aqwalan nas wa a'malahum tuzanu bin nass wal ijma'. Kenapa kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia berdasarkan pemahamannya atau takwilnya itu tidak bisa langsung diterima? Karena menurut para a'immah dari kalangan salafus salih, dan ini merupakan sebuah ketetapan, anna aqwalan nas wa a'malahum tuzanu bin nass wal ijma', bahwa perkataan manusia dan amalan mereka itu ditimbang dengan nas dan ijma'. Jadi ditimbang dengan dalil dan kesepakatan para ulama. Faman wafaqa nassan au ijma'an qubila minhu. Kalau ternyata itu sesuai dengan nas, dengan dalil, dengan ijma', maka diterima. Wa man khalafa wahidan minhuma, dan kalau menyelisihi satu dari keduanya, entah menyelisihi nas, dalil, atau menyelisihi ijma', salah satu dari keduanya, rudda alaihi kaidan man kana, maka ditolak bagaimanapun keadaannya, ditolak. Jika tidak sesuai dengan nas, dengan ijma'. Karena tidak mungkin para ulama itu ijma' di atas sebuah penyimpangan dan kesesatan, itu tidak mungkin. Ijma' ini kesepakatan, ya. Wa man khabara halal a'immah wa du'atal huda minas salafis salih bad'an minas sahabah wa immatat tabi'in wa man salaka sabilahum waqtafa atharahum bana lahu annahum ala hadzal maslak sa'irun. Kata pemberi sambutan kitab ini, barang siapa yang mengetahui tentang kondisi para a'immah, yaitu para ulama dahulu, wa du'atal huda, para dai-dai yang mengajak kepada petunjuk, minas salafis salih, dari petunjuknya para salafus salih, bada'an minas sahabah, yang dimulai tentu dari para sahabat, wa immatat tabi'in, kemudian para imam dari kalangan tabi'in, wa man salaka sabilahum, dan yang berjalan di atas jalannya para tabi'in, waqtafa atharahum, dan mengikuti asar mereka, bana lahu annahum ala hadzal maslak, maka kita akan dapati bahwa mereka ini berjalan dengan kaidah ini, dengan metode ini, dengan maslak ini. Apa maslaknya tadi? Bahwa perkataan manusia, perbuatan manusia itu ditimbang dengan dua, dengan nas dan ijma'. Kalau menyelisih satu dari dua ini, menyelisih dalil ataupun menyelisih nas, maka ditolak bagaimanapun perbuatannya, bagaimanapun perkataannya. Dan kalau kita lihat itu terjadi dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in, ya, dan mereka yang berjalan di atas petunjuk para salaf dari sahabat maupun tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa fi wujuhi ahli bidah wal ahwa waqifun wa li hujajihim bima atahumullah min quwwatil barahin wal adillah min al-kitabi was sunnah dahidun. Dan di hadapan ahlul bidah dan pengikut hawa nafsu,
mereka ini para sahabat, para ulama dari kalangan salaf, mereka berdiri untuk menyampaikan hujjah-hujjah yang Allah datangkan kepada mereka. Dan hujjah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini tentunya hujjah yang kuat. Ya. Jika seseorang memahami dengan pemahaman para salaf. Ya. Fakanu bihaqqin kama fil athar. Dan mereka ini para sahabat, demikian pula para tabi'in, terlebih dari kalangan pemimpin atau a'immah dari kalangan tabi'in, kanu bihaqqin. Mereka inilah yang benar. Kama fil athar, sebagaimana disebutkan dalam asar, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Bahwa akan senantiasa ada, bahwa ilmu dalam agama ini hanya akan dibawa dari setiap generasinya dari orang-orang yang adil di kalangan mereka. Itu orang-orang yang lurus pemahamannya, yang mereka itu membantah penyelewengan atau penyelisihan orang-orang yang menyimpang. Ya. Wa kanu kama akhbar as-sadiqul masduq. Dan para sahabat, kemudian para tabi'in, serta orang-orang yang berjalan di atas jalannya sahabat, di atas jalannya tabi'in, ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Dalam riwayat yang lain, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada dalam umatku ini mereka yang tegar di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih kebenaran. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qultu, baru di perkataan ini siapa? Pemberi sambutan, yaitu Syekh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri. Walaqad abda'a wa afada wa ajada akhuna al-fadil Ad-Doktor Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi. Sungguh ya, saudara kami yaitu Al-Ustaz Ad-Doktor Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi telah membuat sebuah tulisan yang sangat bagus, sangat penuh dengan faedah. Al-Ustaz Al-Musyarik bi Qismil Fiqh fi Kulliyati Syariah bil Jami' Al-Islamiyah. Jadi penulis ini merupakan dosen pada bidang fikih di Kuliah Syariah Universitas Islam Al-Madinah. إذ أبانا بصراحة ووضوح وبأسلوب علمي رفيع قواعد وأصولا وسمات في المنهج السلف الحق. Apa yang telah ditulis oleh penulis, yaitu tampak jelas dengan kejelasan yang sangat baik, dengan uslub yang ilmiah, qawaid wa usul wa simat, itu kaidah-kaidah, pondasi-pondasi dan ciri-ciri fil manhajis salafi al-haq, tentang manhaj salaf yang benar. Wa dzalika fi kitabihi al-qayyim, yaitu pada kitab beliau Kun Salafiyan alal Jaddah. Jadi kitab ini dipuji ya oleh Syekh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri bahwa kitab ini adalah kitab yang bagus, kitab yang jelas dalam menerangkan tentang kaidah-kaidah, tentang pondasi-pondasi, tentang ciri-ciri manhaj salaf. Syakarallahu sa'yah wa ajzala masubata wa ja'ala ma katabahu fi mizani a'malihi rajihan yaumal qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas usahanya dan memberikannya pahala dan menjadikan apa yang beliau tulis di catatan amalnya kelak pada hari kiamat. Kemudian pemberi sambutan ini merangkum bahwa di dalam kitab ini setidaknya ada 12 kaidah atau usul atau pondasi atau ciri-ciri yang dibahas. Yang pertama yang dibahas dalam kitab ini, Ahlus Sunnati wal Jamaah hum khairun man yumassilul wasatiyah. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang terbaik dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala dari segi pertengahannya. Ahlus Sunnati wal Jamaah hum khairun man yumassilul wasatiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang terbaik dalam pertengahan pada agama ini. Ini yang dibahas. Thaniyan, Al-Imam Muhammad bin Wahhab min mujaddidil Islam wa da'watis salafiyah. Bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau ini adalah mujaddidil Islam. Beliau adalah mujaddid dalam agama Allah ini dan dalam ad-da'wah as-salafiyah. Dan di antara hal yang membuktikan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang mujaddid adalah apa yang beliau kerahkan di dalam banyak karya ilmiah beliau yang membahas tentang perkara-perkara
akidah. Thalithan, mu'adatul kuffaril Islam wa da'wati salafiyah. Permusuhan orang-orang kafir kepada Islam, terlebih kepada dakwah salafiyah. Yang keempat, atharud da'wat al-hizbiyah 'ala al-Islam umuman wa 'ala ad-da'wah as-salafiyah khususan. Pengaruh dakwah hizbiyah terhadap agama Islam secara umum dan terhadap dakwah salafiyah secara khusus. Pengaruh dakwah hizbiyah secara umum dan dakwah salafiyah secara khusus. Yang kelima, wujubu izhari mazhab salaf. Kewajiban untuk menampakkan mazhab salaf atau manhaj salaf. Ini kaidah-kaidah dicantumkan dalam kitab ini. Yang keenam, sadisan, jawazul intisabi ila salaf. Dibolehkannya menisbatkan diri kepada salaf. Wat talaqqubu bis salafiyah, dan memberikan laqab, panggilan dengan salafiyah. Misal ada orang namanya Muhammad, maka disebut Muhammad as-Salafi. Ini boleh. Dan ini bagian dari izhar mazhab salaf. Dia menunjukkan bahwa diri seorang salafi. Tidak mesti dengan istilah as-salafi, bisa dengan as-sunni ya, atau al-athari, ya, maka ini boleh. Nah, yang ketujuh, ahammu mumayyizatil manhajis salafi. Keistimewaan yang penting pada manhaj salaf. Keistimewaan yang penting pada manhaj salaf. Kalau berbicara tentang manhaj salaf, tentu keistimewaannya sangat banyak, ya. Tapi akan dibahas yang ahammu mumayyizat. Yang kedelapan, manhaju ahlul bid'ah wal ahwa. Manhajnya ahlul bid'ah dan ahwa, pengekor hawa nafsu. Bagaimana sih metode beragamanya ahlul bid'ah dan metode beragamanya para pengekor hawa nafsu. Yang ke-9, ba'dul qawaidi fil manhajis salafi. Beberapa kaidah dalam manhaj salaf. Beberapa kaidah dalam manhaj salaf. Al-ashir, yang ke-10, ar-raddu 'alal mukhalif. Bantahan kepada para penyimpang dalam agama. Bantahan kepada para penyimpang dalam agama. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, karya para ulama, sebagian kitab mereka itu isinya adalah rudud, bantahan kepada para penyimpang. Dan ini adalah bagian dari dakwah. Tentunya bantahan yang diberikan ini adalah bantahan yang dibangun dengan dalil, ya. Bantahan yang dibangun dengan dalil, bukan sekedar dengan hawa nafsu. Yang ke-11, al-abwabul lati yajuzu fiha al-ghibah wal jarh inda ulama Islam. Perkara-perkara yang dibolehkan ghibah di dalamnya menurut para ulama. Wal jarh itu koreksian, ya. Jadi bab-bab mana saja sih yang dibolehkan untuk dighibahi, ya, untuk dikoreksi. Itu ada dalam Islam pembahasannya. Yang ke-12, yang terakhir, uqubatu man walal mubtadi'ah. Akibat bagi orang-orang yang loyal dengan pelaku kebid'ahan. Ini enggak boleh kita loyal dengan pelaku kebid'ahan, ini enggak boleh. Baik. Ada berapa? Ada 12, ya. Ini yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri dalam sambutan beliau. Ada ulangi yang pertama, Ahlus Sunnati wal Jamaah hum khairu man yumathilu al-wasatiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebaik-baik kelompok yang menjalankan pertengahan Islam, tidak ghulu, ya, tidak berlebih-lebihan, tidak ifrat, tidak tafrid, tidak jafa, pertengahan Ahlus Sunnah ini. Yang kedua, bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab min Mujaddidil Islam, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah salah satu dari mujaddid di dalam agama Allah, al-Islam,
Demikian pula dalam ad-da'wah salafiyah. Yang ketiga, mu'adatul kuffar lil Islam wa da'wah salafiyah, permusuhan orang-orang kafir kepada Islam dan dakwah salafiyah. Yang keempat, atharud da'wat al-hizbiyah. Ini akan kita bahas. Ya, dampak atau pengaruh dari dakwah hizbiyah bagi Islam secara umum dan bagi dakwah salafiyah secara khusus. Dan dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang paling jelas, ya, menentang segala bentuk hizbiyah, menentang segala bentuk hizbiyah, tahazzub dengan kelompok, ya, dengan organisasi, partai dan sebagainya tidak dibenarkan dalam dakwah salafiyah. Ta'assubnya dakwah salafiyah hanya kepada qaulillah wa qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya kepada firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih maupun yang hasan. Yang kelima, wujubu idhari madhab salaf, tadi wajibnya untuk menampakkan madhab salaf atau manhaj salaf. Jadi jangan malu, ya, untuk menampakkan itu. Yang keenam, kalau sudah yang kelima ini dia tidak malu, maka yang keenam, maka tentunya jawazul intisab ila salaf, dibolehkannya untuk menisbatkan diri kepada salaf. Ya, kalau ditanya apakah antum salafi, maka jawab na'am, ana salafi. Ya, saya salafi. Nah, kalau ditanya apakah antum wahabi, nanti dulu. Wahabi yang mana dulu? Wahabi yang mana dulu? Maksud antum yang mana? Yang mana dulu? Nah, kalau dia katakan bahwa wahabi yang dimaksud itu wahabi yang menegakkan sunnah, wahabi yang mendakwahkan tauhid, ya maka kita katakan kalau itu menurut antum, na'am, wahabi menurut antum dulu. Tapi tidak, kita katakan kita salah, as-salafi as-sunni. Nah, kemudian yang ketujuh, ahamu mumayyizat al-manhaj as-salafi, ya, yaitu keistimewaan yang paling utama, yang paling penting pada manhaj salaf. Yang kedelapan, manhaju ahlul bidah wal ahwa, manhajnya para ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Yang kesembilan, ba'dul qawaid fil manhaj salaf, ya, beberapa kaidah dalam manhaj salaf. Yang kesepuluh, ar-raddu 'alal mukhalif, bantahan kepada para penyimpang, para penyeleweng dalam agama Allah. Yang ke-11, al-abwab allati yajuzu fi al-ghibah wal jarh inda ulama Islam, bab-bab mana saja, perkara mana saja yang dibolehkan untuk ghibah menurut para ulama. Ya, misalnya kita membantah kebatilan, ya tentu disebutkan kebatilan, ya nggak mungkin kita bantah kebatilan fulan dan alan namun nggak disebutkan orangnya siapa, ya nggak mungkin, ya. Yang ke-12, uqubatu man walal mubtadi'ah, ya, akibat atau hukuman bagi orang-orang yang loyal dengan pelaku kebid'ahan. Dan ini banyak di masyarakat, ya, orang-orang yang loyal dengan pelaku kebid'ahan, ritual-ritual kebid'ahan, ya, disupport, ya, didukung dananya, ya. Nah, dan tidak hanya itu, bahkan kesyirikan pun, ya, ada persatuannya kan gitu, ya. Nah, dukun, ya. Nah, mau apa itu, bikin festival santet, tapi katanya tidak jadi, ya. Tapi ada seminarnya katanya tentang perdukunan. Ini nggak boleh juga. Ini mereka ta'awun dalam masalah-masalah seperti ini, ahlul bidah, ahlul ahwa, mereka saling tolong menolong kayak begini. Baik. Qala katib hadhihi as-sutur wa kana aquna Syekh Abdul Salam hafizahullah wa saddadahu fi aqwalihi wa a'malihi mu'tamidan fima awda'u hadzal kitab 'ala ad-dalil min al-ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah wal athari as-salafiyyah sawa'an fi dzalika ma dzakarnahu wa ma lam nadhkurhu mimma ihtawahu al-kitab. Jadi kata pemberi sambutan bahwa Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, penulis kitab, beliau ini dalam perkataannya, ya, dalam amal-amalannya, ya, dalam menghasilkan kitab ini, beliau itu berpedoman dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari hadis, ya, kemudian asar salaf, perkataan para salaf, baik apa yang telah kita sebutkan pada 12 poin tadi ataupun yang tidak kita sebutkan. Jadi ini merupakan rekomendasi dari para ulama yang ada di tengah-tengah beliau tentang karya yang beliau tulis, bahwa karya beliau ini adalah karya yang sesuai dengan kitabullah, dengan sunnah dan asar para ulama. Fakana hadzal kitab walillahil hamd wal minnah qawiyyul madmun wafiyal muhtawa muhaqqiqan insyaallah ma tawaqahu fihi katibuhu. Kitab ini, ya, dengan segala pujian yang kita berikan kepada Allah, kitab ini adalah qawiyan madmun. Isinya ini adalah isi-isi yang penting. Wafiyal muhtawa,
Ya, isi-isinya kandungan ini begitu padat. Ya, dan insya Allah merupakan karya yang bisa diteliti. Wallahu as'alu li walil akh abdissalam wali jami'il muslimin, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada saudaraku, ya, untuk diriku dan untuk saudaraku itu Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, wali jami'il muslimin, dan kepada seluruh kaum muslimin, al-ikhlasu fil aqwal wal a'mal, untuk senantiasa diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan dan dalam amalan, wasayra ala hadis salafis salih, dan memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk berjalan di atas petunjuknya salafus salih, minat tamassuki bil kitab wa sunnah, dari berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah, wa an yurinal haqqa haqqa wa yarzuqna tiba'ah, dan menunjukkan kepada kita yang benar itu benar dan memberikan karunia kepada kita untuk mengikutinya, wa an yurina al-batila batila, dan menampakkan kepada kita yang batil itu batil dan menganugerahkan kepada kita untuk menjauhinya, wa la yaj'aluhu multabisan alaina fanadil, dan jangan sampai yang hak dengan yang batil itu menjadi bercampur di hadapan kita sehingga kita pun tersesat. Inna rabbi ala siratim mustaqim wa bi ibadihi raufur rahim, sesungguhnya Rabbku itu di atas jalan yang lurus dan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu maha pengasih lagi maha lembut. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa katabahu Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri al-mudarris bil Jami'atil Islamiyah sabiqan. Sambutan ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri, pengajar di Universitas Islam Madinah. Wa kana fi sabahi sabti, ditulis pada pagi hari Sabtu, al-ishrina min Rabiul Awal, tanggal 20 Rabiul Awal, am 23 wa 400 wa alfin al-hijrah, tahun 1423 Hijriah. Jadi buku ini hampir 20 tahun ya, atau 20 tahun lebih usianya. Ya, 20 tahun usia kitab ini. Jadi kitab ini sudah lama, ya, cuman layak untuk dibahas ya, sampai kapanpun insyaallah, karena ini kaitan dengan usul qawaid di dalam manhaj salaf. Baik. Masih ada sekitar 8 sampai 10 menit dari pembahasan. Kita masuk kepada pembahasan isi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini penulis memulai dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu sampai akhirnya, ini adalah berisikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon pertolongan hanya kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa dan keburukan-keburukan amal. Lalu penetapan di dalam khutbatul hajah, may yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkan, wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sebagaimana antum ketahui bahwa khutbatul hajah setelah itu datang dengan 3 ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau antum perhatikan 3 ayat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah, kemudian penulis pun membawakan khutbah itu untuk memulai kitab ini isinya semuanya wasiat kepada ketakwaan. Wasiat kepada ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini isinya semua kepada ketakwaan. Dan takwa ini adalah sebaik-baik bekal yang Allah perintahkan manusia untuk berbekal dengannya. Dan makna takwa adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, at-taqwa huwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa adalah Anda melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, di atas cahaya Allah,
maksudnya di atas Al-Quran, di atas Sunnah, karena berharap pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Itu Anda melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, dan yang dimaksud dengan cahaya Allah adalah al-ilm, Al-Quran, As-Sunnah, Asharus Salaf. Kenapa melakukan itu semua? Tarju sawaballah, karena Anda berharap pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa maknanya juga adalah antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu Anda meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas ilmu karena Anda takut dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang itu untuk beramal dia harus mengetahui dasar-dasarnya, harus diketahui apa yang menjadi landasan dalam amalnya, dan ini adalah cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang dia dapatkan dari Alkitab maupun As-Sunnah. Sebagaimana pula maksiat ini seseorang harus tahu mana yang maksiat, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Terkadang seseorang mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dia amalkan hal itu yang dia kira itu adalah bagian dari sunnah atau ibadah, padahal tidak. Ini sebabnya karena kejahilan, karena tidak tahu. Maka seseorang untuk bertakwa dia butuh ilmu, untuk melakukan ketaatan dia butuh ilmu, untuk meninggalkan kemaksiatan dia membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu seseorang tidak akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqad ba'asallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas, kata penulis. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan linnas, sebagai rahmat bagi manusia. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Wa ja'ala ummatahu ummatan wasata. Dan Allah menjadikan umatnya Muhammad ini sebagai umat yang pertengahan. Nah, ini juga untuk membantah sebagian orang yang mengatakan Islam yang wasatiyah, Islam yang pertengahan, atau kalau bahasa mereka Islam yang moderat. Islam yang mana yang pertengahan? Ya Islamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Islamnya Nusantara, ya. Bukan Islamnya rasa ini rasa itu, tidak ada. Ya. Ummatan wasata, yaitu Islamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kalian itu sebagai umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Untuk menjadi saksi bagi manusia dan Rasul pun menjadi saksi atas kalian. Ay udulan la yamiluna 'anil haqqi la illa al-ghuluwin wa la ila jafa'in bal yatawassatuna wa ya'tadilu. Maksud umat yang pertengahan itu artinya umat yang udulan, umat yang adil, umat yang meletakkan perkara pada tempatnya. La yamiluna 'anil haqqi la ila ghuluwin wa la ila jafa. Tidak dia itu menyimpang dari kebenaran lalu condong kepada ghulu, berlebih-lebihan, atau jafa, atau meremehkan. Ahlussunnah wal Jamaah menetapi dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adanya babul jihad. Bab jihad itu ada dalam Islam. Tetapi tidak ghulu sebagaimana kelompok-kelompok ekstremis Khawarij, dan tidak jafa. Oh, jihad itu tidak ada, sudah tidak ada lagi. Tidak juga kita katakan. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah mereka berselawat kepada nabinya, mengucapkan salam kepada nabinya sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebih-lebihan, tidak ghulu sebagaimana ghulunya orang-orang Nasrani kepada Isa. Nabi mengatakan, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian itu berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Namun tidak juga jafa, artinya melupakan Nabi, tidak salawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling layak dan paling berhak untuk banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salafi. Mereka yang mengatakan bahwa dirinya di atas manhaj salaf. Jangan sampai ada kesan orang kalau sudah bermanhaj salaf tidak selawat lagi. Selawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berselawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yatawassatun, tapi mereka ini pertengahan, wa ya'tadilun. Ya, jadi tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah.
Dinul Islam qad naha 'anil ghuluwi wal jafa. Bahwasanya agama Islam ini telah melarang pemeluknya untuk ghulu dan jafa, untuk ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, untuk terlalu berlebih-lebihan ataupun terlalu meremehkan. Islam melarang itu. Islam melarang itu. Ya. Wa amara bit tawassuti wal i'tidal fil umuri kulliha. Dan Islam menyuruh pemeluknya untuk berada pada jalur pertengahan dalam segala urusan, hatta urusan dunia. Ya. Wa inna min abrazi simati hadzal din, nah, disebutkan ini. Wa inna min abrazi simati hadzal din, dan di antara ciri yang paling utama, yang paling tampak dari al-Islam, al-adlu wal insaf. Adil dan objektif. Nah, itu. Nanti akan dibahas ketika membantah berbagai penyimpangan, harus adil, ya, harus objektif. Wa adamu zulmi, tidak zalim. Ya. Wal hukmu bil qistas al mustaqim, dan menghukumi sesuatu dengan adil, dengan lurus. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak berat sebelah dalam menghukumi. Salah dikatakan salah, benar dikatakan benar, siapapun orangnya. Ya. Ketika membantah kebatilan, maka yang dibantah kebatilannya, orangnya tidak ingat-ingat yang lainnya. Fulan punya penyimpangan ingin dibantah, urusan yang lain-lain tidak usah ikut-ikutan. Ada orang menyimpang punya hutang sama antum, penyimpangan yang dibantah, hutangnya urusan lain. Tidak usah disangkut pautkan dengan hutang piutangnya, itu urusan lain. Ya, ini al-Islam al-adlu wal insaf. Wa inna khaira man yumassilu al-wasatiyah fil aqwal wal a'mal wal mu'taqadat. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kelompok yang paling baik dalam menjalankan wasatiyah, dalam menjalankan pertengahan Islam ini, baik dari segi perkataan, segi amalan, maupun segi akidah. Tidak hulu seorang muslim dalam perkataannya, apalagi dalam amalannya. Ya. Demikian pula dalam bab akidah. Al-wasatiyah allati jaa bihal Islam. Pertengahan yang dengannya Islam itu datang. Khairun man yumatsiluha hum ahlus sunnati wal jamaah. Kelompok yang paling baik dalam mempraktekkan pertengahannya Islam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang lain. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hakiki, bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Bukan. Ya, kemarin ada teman ya di Ma'had, seorang ustaz juga. Ustaz, Anda pertanyaan Ustaz, di bawah ini yang merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah A. Asy'ariyah, B. Maturidiyah, C. Asy'ariyah dan Maturidiyah, D. semua benar. Dia bilang semuanya benar. Semuanya benar. Loh, ini bukan Ahlus Sunnah Ustaz. Menurut orang kita, Ahlus Sunnah yang sejati itu kalau dia Asy'ariyah dan Maturidiyah, baru Ahlus Sunnah. Kalau bukan Asy'ariyah dan Maturidiyah, bukan Ahlus Sunnah, tapi Wahabiyah. Itu menurut mereka. Ya. Jadi kalau antum mengatakan bahwa sifat Allah itu tidak terhitung, antum tidak tetapkan sifat wajib ada 20, ada 7, ada 13, antum berarti bukan Ahlus Sunnah menurut mereka. Antum mengatakan bahwa Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Bagaimana tangan Allah? Ya tidak ditakyif. Oh, kata mereka berarti Anda bukan Ahlus Sunnah. Asy'ariyah mentakwil ini. Ya. Tangan maksudnya bukan tangan kayak tangan manusia. Kalau Anda katakan kayak tangan manusia, Anda mujassimah katanya. Berarti Anda mengatakan bahwa Allah punya jasad. Berarti Anda musyabbihah kata mereka dan seterusnya. Padahal tidak demikian dalam kaidah Ahlussunnah terhadap permasalahan asma wa sifat. Ya. Nah, ini penyimpangan mereka memang. Makanya al-ibrah laisat bil musammayat. Tolak ukur itu bukan dengan nama, tapi dengan hakikatnya bagaimana. Semua orang bisa berbaju Ahlussunnah wal Jamaah, tapi hakikatnya justru menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Semua orang bisa berbaju Ahlussunnah wal Jamaah, tapi hakikatnya tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bentuk udulnya, pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah, wasatiyahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika datang misalnya ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat Allah, maka kita imani sebagaimana tetap dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Tidak disuruh bertakyif bagaimana, tidak. Karena para salaf pun tidak melakukan itu dari kalangan sahabat bahkan tidak lakukan itu. Saat Nabi jelaskan bahwa Rabb kalian akan turun di sepertiga malam, dan itu terjadi pada tiap malam, sahabat datanya gimana turunnya? Tidak. Dan itu pertengahannya Ahlussunnah. Tidak hulu berlebihan ingin tahu bagaimana, atau tidak mungkin Allah turun. Tidak juga begitu Ahlussunnah. Menetapkan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah adalah sebaik-baik kelompok
yang melaksanakan wasatiyah. Kalau antum sering dengar ya, Islam wasatiyah, Islam yang pertengahan. Ya ahli sunnah wal jamaah yang benar. Islam yang pertengahan itu. Nggak ngapa-ngapain ahli sunnah. Nggak gulu, nggak minta ke orang mati. Nggak. Ahli sunnah ya. Nah. Alladzina tamassalul Islam fi jami'i umurihim. Yang mereka itu mempraktekkan Islam dalam seluruh urusan mereka, ahli sunnah itu. Iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin. Ittiba'an lil kitab wa sunnah, yang mana mereka ini semua mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wafqa fahmi salafil ummah. Perhatikan, wafqa fahmi salafil ummah. Mengikuti Quran dan Sunnah ini enggak cukup, tapi mesti diikat dengan pemahaman salaful ummah. Ya, ikuti Quran Sunnah na'am, tapi pemahaman siapa yang digunakan? Apakah pemahaman yang salaf atau pemahaman selain salaful ummah? Fahum awlan nas dukhulan fi hadhihi al-wasatiyah wa inna kulla ma'nan min ma'ani al-wasatiyah sabata li hadhihi al-ummah. Bahwasanya para salaf itu mereka lah manusia yang paling awal, yang paling utama masuk dalam pelaksanaan Islam yang wasatiyah, Islam yang pertengahan ini. Jadi seluruh makna wasatiyah itu telah ada dalam tubuh salafiyin. Fa li ahli sunnati wal jamaah minhul khattul awfar wan nasibul a'la. Dan bagi ahli sunnati wal jamaah itu terdapat garis yang jelas terkait tentang Islam yang wasatiyah. Wa madzaka illa li'annahum al-muzaj al-amsal lil ummah. Karena salafiyin atau salafiyah, dakwah salafiyah ini, orang-orang yang disebutkan dengan dakwah salafiyah itu salafiyun, mereka inilah contoh yang paling tinggi, contoh yang paling baik ya bagi umat ini. Ja'alallahu ummatan wasata. Ja'alallahu ummatan wasata, yang Allah menjadikan mereka sebagai umat yang pertengahan. Wa akhbara annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan Allah mengatakan bahwa para sahabat saat itu adalah sebaik-baik umat yang mengeluarkan manusia, ya. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Idhumut ta'ifah al-wahidah allati haqqaqat al-mutaba'ah al-mahdhah li kitabillah. Kenapa para salaf dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini adalah sebaik-baik umat yang Allah lahirkan bagi manusia, yang Allah jadikan sebagai contoh bagi manusia yang lainnya? Karena mereka adalah at-ta'ifah al-wahidah, satu-satunya golongan allati haqqaqat al-mutaba'ah al-mahdhah, yang merealisasikan ittiba yang murni. Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, Allah jadikan mereka sebagai manusia yang dikeluarkan terbaik bagi manusia yang lain, karena mereka satu-satunya kelompok yang merealisasikan ya, ittiba secara murni. Ittiba, tidak ada tahazzub di kalangan sahabat, tidak ada. Ya. Idhumut ta'ifah al-wahidah. Mereka itu satu-satunya kelompok allati haqqaqat al-mutaba'ah al-mahdhah, yang merealisasikan ittiba yang murni li kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, untuk kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi khilafi ghairihim min firaqin wa tawaifil ummah, dibandingkan dengan selain mereka, ya, berbeda dengan selain mereka dari kelompok-kelompok maupun kelompok golongan-golongan dari umat ini. Fa innahu ma min firqatin wala ta'ifatin illa walaha minal aqwal wal i'tiqadat ma yukhalifu kitab Allah wa sunnati rasulih. Disebutkan, ya, perhatikan, fa innahu ma min firqatin wala ta'ifatin illa walaha minal aqwali wal i'tiqadati ma yukhalifu kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada satu kelompok pun atau satu golongan pun, melainkan mereka memiliki perkataan atau keyakinan yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kelompok yang datang di luar kelompok ahlu sunnah wal jamaah pasti ada perkataan, pasti ada akidah yang menyelisih kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan dalam hamish, dalam footnote, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Nah, disebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal haqqul khalis alladzi la batila fihi ma ahli sunnati wal jamaah. Kebenaran yang murni yang tidak ada kebatilan di dalamnya adalah kebenaran yang berada pada ahli sunnah wal jamaah. Wa hadza ma'rufun bitatabbu'i fi katsirin minal aqaidi wal usul. Dan ini diketahui secara turun temurun, secara terus menerus di dalam banyak di dalam banyak keyakinan dan pondasi-pondasi dalam agama. Disebutkan dalam Thariq al-Usul ila ilmi al-Ma'mun. Jadi tidak ada kebenaran ya yang murni, yang bebas dari kebatilan kecuali kebenaran yang ada pada ahlu sunnah wal jamaah. Wa hadza ma'ruf, dan ini diketahui ya bitatabbu. Kalau kita lihat karya-karya para ulama, kita lihat fi kasrina aqaid, di dalam banyak pembahasan-pembahasan akidiyah, pembahasan tentang akidah wal usul, pembahasan tentang pondasi-pondasi, maka kita akan dapati bahwa ahlu sunnah wal jamaah kebenaran ada pada mereka dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Lidzalika kana ahlu sunnati khairu firaqi hadhil ummah. Maka dari itu ahlu sunnah merupakan sebaik-baik kelompok dari umat ini. Wa awsatu tawaifiha, dan kelompok yang paling pertengahan di antara mereka. Fahumut ta'ifah al-mansurah. Mereka inilah at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang akan dimenangkan, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa humul firqatun najiyah, dan merekalah kelompok yang menempuh jalan keselamatan. Wa hum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan mereka itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wasatun fin nihal kama anna millatal Islam wasatun fil milal. Mereka itu pertengahan di dalam agama sebagaimana agama Islam itu pertengahan di antara agama-agama yang lain. Ahlussunnah ini orang-orang yang pertengahan di dalam beragama sebagaimana pertengahan Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Wa minal ma'lumi anna ahlus sunnati wal jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah diketahui bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mereka inilah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan pertama ini. Wa humut tabi'una lahum bi ihsan. Mereka inilah yang mengikuti dengan baik. Wa man sara ala manhajihim, dan siapa saja. Yang kedua, wahum at-tabi'una lahum ihsan. Yang kedua, mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik. Jadi sahabat kemudian yang mengikuti mereka dengan baik, tabi'in. Wa man sara ala manhajihim, dan orang-orang yang berjalan di atas manhajnya sahabat dan manhajnya tabi'in. Wa salaka tariqatahum ila yaumiddin, dan berjalan di atas jalan mereka sampai datangnya hari kiamat. Wala yattasamma ahlu sunnah wal jamaah bihadzal ism ahlu sunnati wal jamaah illa ba'da ma dhaharatil bid'ah wa ta'addadat firaqad dalal wa akhdha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawa ma antisabihim fi zahir ila al-islam. Dan penamaan ahlu sunnah wal jamaah itu ya tidaklah tampak kecuali setelah munculnya kebid'ahan. Maksudnya wala yattasamma ahlus sunnati wal jamaah bihadzal ism, dan tidaklah ahlus sunnah ini, penamaan mereka ini dengan penamaan ahlus sunnah ini kecuali setelah munculnya al-bid'ah, berbagai macam kebid'ahan. Wa ta'addadat firaqad dalal, dan munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang. Ketika kelompok-kelompok yang menyimpang ini semakin banyak, ya, kemudian kebid'ahan semakin banyak, wa aqdha kullun yad'u ila bid'atihi, dan setiap orang ini mengajak kepada kebid'ahannya, wa hawa, ya, dan hawa nafsunya, ma antisabihim fi zahir ila Islam. Sementara zahirnya mereka menisbahkan diri kepada al-Islam. Dan al-Islam itulah sunnah. Al-Islam wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu sunnah dan sunnah itu al-Islam. Min huna kana labudda li ahli al-haq an yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ghairihim min ahli al-ibtida' wal inhiraf fil aqidah. Dari sini maka perlu bagi para pengikut kebenaran untuk mengetahui dengan nama-nama yang membedakan mereka dengan selain mereka. Jadi perlu kita mengetahui nama-nama yang membedakan kita dengan selain kita dari para pengekor kebid'ahan dan hawa nafsu. Min ahli al-ibtida' wal inhiraf fil aqidah. Dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan ahlul bidah
dan orang-orang yang menyimpang dalam masalah akidah, fa dhaharat hina izin asma'uhum asy-syar'iyyah al-mustamaddah minan nusus asy-syar'iyyah. Dan tampaklah nama Ahlussunnah wal Jamaah itu berdasarkan nas-nas yang syar'i, famin asma'ihim, di antara nama mereka. Ini pembahasan kita yang terakhir. Kita sampai di sini nanti ya. Cukupkan. Dan penamaan Ahlussunnah wal Jamaah, nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumber dari an-nusus asy-syar'iyyah, dari dalil, di antara namanya Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu juga disebut dengan Ahlussunnah itu sendiri, atau Ahlussunnah wal Jamaah, atau al-firqatu an-najiyah, kelompok yang selamat, atau at-taifah al-mansurah, kelompok yang dimenangkan, yang ditolong oleh Allah, wa ahlul hadis, yaitu ahlul hadis, pengikut hadis, atau ahlul athar, orang yang mengikuti athar. Nah, ini adalah nama-nama lain dari ahlus sunnah. Atau juga faedah yang lain bisa kita sebutkan bahwa ahlus sunnah humul muslimun. Mereka sejati orang Islam yang sejati, orang muslim yang sejati, yang benar-benar muslim adalah mereka ahlus sunnah. Yang mereka beriman kepada Allah dengan rukun iman yang 6, melaksanakan Islam dengan rukun Islam yang 5, dan segala hal yang menjadi cabang dari itu semua dengan sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang dimaksud dengan ahlus sunnati wal jamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pekan yang akan datang. Kita cukupkan pembahasan pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dialah zat yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wa barak ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.